Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan hadis yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sunnah menjauhkan kedua tangan ketika sujud. Dan ini disampaikan dalam hadis Ibnu Buhainah. Nama lengkap beliau adalah Abdullah ibnu Malik ibn Buhainah al-Asadi. Mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza sajada, ketika beliau itu sujud, farraja baina yadayhi, beliau itu menjauhkan antara kedua tangannya, hatta naro, sampai kami melihat. Nah, redaksi yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hatta ya berdua, sampai nampak. Nah, redaksinya Imam Bukhari, hatta naro, sampai kami melihat. Ibtoihi, kedua ketiaknya. Redaksi yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya berdua bayadu ibtoihi, putihnya ketiak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-hadis muttafaqun alaih. Nah, hadis ini menunjukkan sunnahnya menjauhkan kedua tangan pada saat sujud. Hanya saja, apakah sunnah ini berlaku umum atau dia berlaku khusus bagi laki-laki saja, sementara perempuan itu sifat sujudnya berbeda dengan sifat sujudnya laki-laki. Nah, dalam hal ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh murid beliau yaitu Al-Imam Al-Muzani di dalam Mukhtasarnya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan wala farqa, tidak ada perbedaan bainar rijali wan nisa fi amalis shalah, secara umum antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan dalam amalan-amalan salat. Illa, hanya saja kata Imam Syafi'i, annal mar'ata yustahabbu laha an tadumma ba'daha ila ba'din, untuk wanita dianjurkan untuk melekatkan atau menempelkan anggota tubuhnya itu satu sama lain. Maka termasuk dalam hal ini sujud itu tidak dianjurkan oleh Imam Syafi'i wanita itu untuk menjauhkan kedua tangannya, akan tetapi dianjurkan oleh Imam Syafi'i untuk menempelkan, mendekatkan, tadumma, jadi dilekatkan antara satu dengan yang lainnya. Wa antul siqa batnaha fis sujud bi fakhidaiha, kemudian untuk kedua pahanya itu juga didekatkan dengan perutnya, jadi tidak dijauhkan. Ka'astarima yakun, dalam posisi yang paling menutupi dirinya. Ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala di dalam Mukhtasarnya, yang merupakan kata-kata Imam Asy-Syafi'i langsung, nas dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, tentunya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i harusnya didasarkan pada suatu dalil. Nah, dalam hal ini ada dalil yang mendukung perkataan Al-Imam Syafi'i ini, akan tetapi diriwayatkan dengan jalur yang lemah. Nah, pada kesempatan ini Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah membawakan 3 dalil untuk mendukung kesimpulan hukum dari Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Ketiga dalil tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau As-Sunan Al-Kubra.
Hanya saja masing-masing dari 3 hadis tersebut, 3 dalil yang berupa 3 hadis ini ada kelemahan di dalam periwayatannya. 2 hadis pertama kelemahannya itu parah, dan yang bisa ditolerir adalah hadis yang ketiga, yang mana kelemahannya itu adalah mursal atau terputusnya sanad dari hadis yang ketiga. Adapun hadis yang pertama yang dianggap sebagai dalil, jadi dibawakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dianggap sebagai dalil, tapi Imam Al-Baihaqi sendiri menghukumi kelemahan hadis tersebut, sehingga secara argumentatif dia tidak layak untuk dijadikan sebagai sandaran dalil. Hadisnya adalah sebagai berikut, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari jalur Atha ibn Ajlan an Abi Nadrah Al-Abdi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijali al-awwal, sebaik-baiknya safnya laki-laki itu adalah yang pertama. Wa khairu sufufin nisa'i as-safful akhir, dan sebaik-baiknya saf wanita itu adalah yang paling akhir. Wa kana ya'murur rijal an yatajafau fi sujudihim, dan Rasulullah itu menyuruh, memerintahkan laki-laki untuk tajafa, menjauhkan anggota tubuhnya itu pada saat sujud. Nah, menjauhkannya gimana? Tangan itu dijauhkan, dan kemudian perut dengan paha itu dijauhkan. Ini untuk laki-laki. Wa ya'murun nisaa an yakhfidna fi sujudihinna, dan memerintahkan wanita untuk menurunkan sujudnya. Jadi kalau laki-laki tadi sujudnya dengan menjauhkan perut dari paha, itu posisinya agak lebih tinggi. Kalau wanita tadi dianjurkan untuk menempelkan kedua paha dengan perut, tentunya posisinya agak sedikit turun daripada posisi sujudnya laki-laki. Wa kana ya'murur rijal an yafrishu al-yusra wa yansibu al-yumna fit tasyahhud, dan memerintahkan laki-laki untuk duduk iftirash, yaitu membentangkan kaki yang kiri dan kemudian menegakkan kaki yang kanan pada saat tasyahud. Wa ya'murun nisaa an yatarabba'na, dan memerintahkan wanita untuk duduk tarabbu', duduk bersila. Waqal, kemudian Nabi mengatakan, ya ma'syaran nisa la tarfa'na absarakunna fi salatikunna, janganlah kalian wahai para wanita untuk mengangkat pandangan kalian di dalam salat kalian, tanzuruna ila auratir rijal, yang kalian dengan mengangkat pandangan kalian itu kalian melihat auratnya laki-laki. Nah, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah mengomentari hadis ini dengan mengatakan bahwasanya Atha ibn Ajlan ini dhaif, lemah. Kemudian Imam Baihaqi mengatakan wal lafdzul awal wal lafdzul akhir min hadzal hadits masyhurani. Redaksi hadis yang pertama dan redaksi hadis yang terakhir itu masyhur anin Nabi, ada periwayatannya dari jalur yang sahih dari Nabi SAW. Nanti akan kami sampaikan di sini. Yaitu apa yang dimaksud Imam Al-Baihaqi, yaitu redaksi hadis sebaik-baiknya saf laki-laki di depan dan sebaik-baiknya saf perempuan itu di belakang. Adapun redaksi yang terakhir tadi, wahai kaum wanita, janganlah mengangkat pandangan kalian melihat auratnya laki-laki pada saat sholat. Nah, nanti akan kami jelaskan kedua hadis ini. Nah, di sini nampaknya yang terjadi, perawi hadis untuk hadis ini mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah dari berbagai jalur, kemudian digabungkan jadi satu.
Nah, maka Imam Al-Baihaqi mengatakan untuk redaksi yang pertama itu masyhur, memang ada riwayatnya dari Nabi. Penggalan yang paling akhir ini juga masyhur ada dari Nabi. Tapi yang dikomentari Imam Baihaqi wa ma bainahuma, yang tengah-tengah tadi itu. Jadi yang tengah-tengah tadi yang mengatakan laki-laki itu dijauhkan dan perempuan itu kemudian didekatkan anggota tubuhnya. Laki-laki duduknya iftiros, perempuan duduknya bersila. Nah, ini kata Imam Baihaqi apa? Mungkarun, wa ma bainahuma mungkar. Jadi dihukumi sendiri oleh Al-Imam Al-Baihaqi ini haditsnya mungkar. Sehingga tidak layak untuk dijadikan sebagai dasar yang menguatkan kesimpulannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tadi di dalam Mukhtasar Al-Muzani tadi. Kemudian hadis yang kedua tapi sebelumnya tadi dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi redaksi yang pertama tadi hadisnya masyhur, dan redaksi yang kedua hadisnya juga masyhur. Yang akhir tadi, penggalan akhir dan penggalan awal, yang tengah-tengah itu yang mungkar kata Imam Baihaqi. Nah, yang dimaksud oleh beliau masyhur itu adalah sabda Nabi, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baiknya saf laki-laki adalah yang awal dan seburuk-buruknya adalah yang akhir. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, dan sebaik-baik safnya wanita itu yang paling terakhir. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk adalah yang paling depan kata Nabi. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang mana di dalam riwayat Imam Baihaqi tadi, perawi yang dhaif tadi menjadikannya itu dari Abu Sa'id Al-Khudri. Yang mana tadi sudah saya sampaikan bahwasannya nampak bahwasannya perawi hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi tadi seolah dia mengumpulkan dari berbagai hadis yang terpisah, terpecah-pecah itu. Nah, sampai di sini perlu saya jelaskan kenapa kok saf laki-laki yang paling depan yang paling baik dan perempuan itu yang paling belakang yang paling baik. Jadi perempuan itu kalau datang ke masjid hendaknya memulai safnya itu di belakang, jangan ke depan dulu. Gitulah. Kapan? Di masa Nabi. Kenapa kok demikian? Batasan sitar ini di masa Nabi nggak ada. Jadi pembatas ya. Antara soft laki-laki dengan soft perempuan itu tidak ada. Oleh sebab itu kenapa soft laki-laki yang paling belakang itu paling buruk dan soft perempuan yang paling buruk adalah yang paling depan? Karena disitulah bertemu antara laki-laki dan perempuan yang berpotensi soft perempuan yang paling depan itu bisa melihat auratnya laki-laki. Terus kalau ditanya, kenapa kok bisa dilihat auratnya laki-laki? Laki-laki berpakaian pada saat itu karena miskinnya itu pakai sarung tapi telanjang dada gitu. Oleh sebab itu sudah kita bahas kemarin pada pembahasan batasan aurat ya. Kenapa auratnya laki-laki di dalam sholat itu batasannya dari pusar sampai lutut? Karena di masa itu gitu kan, karena kemiskinan yang ada di masa Nabi, paling minimal seseorang itu punya harta sehelai kain yang mampu menutupi auratnya itu antara pusar sampai lutut itu. Sehingga ketika dia seorang laki-laki bangkit dari sujudnya berpotensi untuk dilihat pada saat proses berdiri dari sujud ke berdiri itu. Nah, maka inilah yang nanti dijelaskan dalam redaksi terakhir dari hadis tadi, yang mana redaksi terakhir dari hadis tadi juga ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang larangan wanita jangan ngangkat kepala dulu sebelum saf laki-laki itu ngangkat kepala. Itu diriwayatkan dalam Sahih Muslim, redaksinya adalah ya ma'syarun nisa, wahai sekalian wanita, la tarfa'na ru'usakunna,
jangan kalian mengangkat kepala kalian ya, untuk bangkit dari sujud ya, hatta yarfa'ar rijal, sampai saf laki-laki ini semuanya bangkit dari sujudnya. Ini redaksinya Imam Muslim dari hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Kemudian redaksinya Al-Imam Al-Bukhari, la tarfa'na ru'usakunna, janganlah kalian mengangkat kepala kalian, hatta yastawiyar rijalu julusan, sampai laki-laki itu sudah sempurna duduk. Artinya sudah bangkit dari sujud ke posisi duduk, baru perempuan itu bangkit dari sujudnya. Nah, hal ini nanti lengkapnya hadisnya, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, insyaallah akan kita baca jika masih ada waktu ini. Nah, sehingga dalam hal ini yang perlu saya jelaskan tadi, kenapa kok saf yang belakang laki-laki itu yang paling buruk, karena dia yang bertemu dengan saf paling depannya wanita, dan pada saat itu tidak ada sitar atau tidak ada pembatas antara saf laki-laki dengan saf perempuan, sehingga berpotensi menjadikan saf wanita itu, wanita-wanita yang berada di saf paling depan bisa melihat auratnya laki-laki. Ini penjelasannya. Kembali kepada hadis yang menjadi dalil, yang dianggap sebagai dalil bagi madhab al-Imam Asy-Syafi'i, tetapi Imam Syafi'i sendiri tidak beristidlal dengan hadis ini gitu loh. Jadi di dalam Mukhtasar Muzaninya, Imam Asy-Syafi'i menganjurkan gitu, posisi perempuan kalau sujud begitu, tetapi Imam Syafi'i tidak mengatakan ini loh dalil saya, enggak. Nanti datang 300 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, yaitu Imam Al-Baihaqi yang berupaya mengumpulkan riwayat-riwayat hadis untuk menguatkan madhab Syafi'i. Ini juhudnya Imam Baihaqi demikian memang. Beliau mengumpulkan Sunan Al-Kubra itu, di antara tujuan utamanya adalah memberikan dukungan dalil atau dalil penguat bagi keputusan dan kesimpulan-kesimpulan hukumnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Haramain, Imamul Haramain Al-Juwaini itu pernah mengatakan, semua ulama-ulama Syafi'iyah ini memiliki istilahnya itu, hutang jasa kepada Asy-Syafi'i. Artinya layak, para ulama Syafi'iyah ini layak berterima kasih kepada Imam Syafi'i, kecuali Imam Baihaqi gitu. Harusnya Imam Syafi'i yang kemudian berterima kasih kepada Imam Baihaqi, karena memperjuangkan mazhabnya Imam Syafi'i dari sisi hadisnya gitu. Jadi ini juhudnya Imam Al-Baihaqi, memang memperjuangkan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu dari sisi hadisnya. Nah, kemudian ini dalil yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, yang dianggap sebagai penguat atau dasar bagi pandangannya Imam Syafi'i tadi, diriwayatkan dari Abu Muti' Al-Hakam ibn Abdullah Al-Balkhi, qadinya Balkh. Abu Muti' Al-Hakam ibn Abdullah Al-Balkhi ini qadinya negeri Balkhan. An Umar ibn Dzar an Mujahid an Abdullah ibn Umar qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jalasatil mar'atu fis shalah wada'at fakhidaha ala fakhidhiha al-ukhra. Kalau wanita itu duduk di dalam sholatnya, hendaknya meletakkan paha itu di atas paha. Ini tadi yang disebut dengan duduk bersila tadi. Wa idza sajadat al-saqat batnaha fi fakhidaiha. Kalau sujud hendaknya mendekatkan perut dengan kedua pahanya, ka'astarima yakunulaha, dalam posisi yang paling menutupi dirinya. Wa innallaha ta'ala yanzuru ilaiha, dan kemudian Allah akan melihat kepadanya dan mengatakan, wahai malaikatku, ya malaikati, wahai malaikatku,
Ushhidukum anni qad ghafartu laha. Aku bersaksi bahwasanya aku telah mengampuni wanita yang sujudnya begini. Ini dalam redaksi hadis ini, tetapi sekali lagi di dalam sanadnya itu terdapat perawi yang lemah, yaitu Abu Muti' Al-Hakam ibnu Abdillah Al-Balkhi. Beliau ini qadhi, hakimnya negeri Balkhan, tetapi dalam periwayatan hadis ada kelemahan. Sehingga sekali lagi hadis ini tidak layak untuk dijadikan sebagai dasar hujjah bagi suatu hukum, entah itu wajib, sunnah, mubah, halal ataupun haram. Belum cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar hukum ini. Nah, kemudian hadis yang ketiga ini kelemahannya adalah sanad yang terputus. Jadi diriwayatkan dari Yazid ibn Abi Habib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yazid ibn Abi Habib itu bukan sahabat, meriwayatkan langsung, beliau tabi'in yang thiqah. Ketika meriwayatkan tidak menyebutkan siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini, langsung mengatakan anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah bersabda, marra alam ra'ataini tusalliyani. Rasulullah melewati dua orang wanita sedang melaksanakan sholat. Faqal, kemudian mengatakan, idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ardi. Kalau kalian sujud, kata Nabi, dekatkanlah tubuh kalian, badan kalian itu sedekatnya dengan tanah. Artinya jangan diangkat tinggi, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan gambarannya di awal. Fa innal mar'ah laysat fi dzalika karrajul, karena wanita tidak sebagaimana laki-laki untuk sujudnya. Al hadis rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Al Imam Al Baihaqi, tetapi Imam Baihaqi mengatakan haditsun munqati', dia adalah hadis yang terputus. Dari tiga hadis ini Al Imam Al Baihaqi itu lebih cenderung untuk menghasankan. Jadi hasan dalam hal ini bukan dalam artian hasan sebagai sandaran hujjah, tetapi yang kelemahannya paling mending gitu loh dari yang tiga ini. Kata Imam Baihaqi, wa huwa ahsanu minal mausulaini qablah. Hadis yang terputus ini lebih baik. Lebih baiknya bukan hasan secara mutlak, artinya lebih mending kelemahannya kalau dibandingkan dengan kelemahan dua hadis sebelumnya itu gitu. Nah, maka atas dasar lemahnya tiga hadis ini, sebagian fuqaha atau sebagian ulama tegas berpendapat bahwasanya laki-laki dengan perempuan sama posisi sujudnya, yaitu apa? Sama-sama dijauhkan, tidak ada perbedaan. Atau dengan kata lain, hadis Abdullah ibnu Malik ibn Buhainah tadi yang menganjurkan, yang mengabarkan bahwasanya Rasulullah kalau sujud itu dibentangkan kedua tangannya, ini berlaku untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Ini kesimpulan hukumnya Al-Imam Ibnu Hazm di dalam kitab beliau Al-Muhalla. Pendapatnya Imam Ibnu Hazm inilah yang kemudian dikuatkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umum Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, dilihat oleh Abdullah ibnu Malik ibnu Buhainah, Rasulullah kalau salat itu dijauhkan kedua tangannya pada saat sujud. Maka ini juga berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Namun jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah pendapatnya Imam Syafi'i tadi lemah gitu? Karena hadisnya itu lemah.
Maka dalam kesempatan ini saya sampaikan pendapatnya Imam Syafi'i tidaklah lemah gitu. Kita masih bisa mengkompromikan antara dua pendapat ini. Bagaimana wajah komprominya atau wajhul jam'inya gitu kan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita melihat suatu hal, baik memahami nas hadis ataupun perkataan para ulama, kita memahaminya dengan tolak ukur standar budaya yang kita saksikan hari ini gitu. Kita menyaksikan hari ini masjid-masjid ada pembatasnya gitu kan, antara antara saf laki-laki dengan saf perempuan, sehingga yang ada di saf perempuan tidak bisa melihat laki-laki yang sholat, dan kemudian laki-laki yang sholat juga tidak bisa melihat saf wanita yang sholat gitu kan. Ini hari ini secara umum masjid demikian. Kemudian juga secara umum kita tidak mendapati warga masyarakat kita yang miskinnya itu sampai pada taraf hartanya cuma sehelai baju, yaitu sarung yang menutupi pusar sampai lutut. Semiskin-miskinnya, mohon maaf ini yang kita dapati masyarakat kita hari ini masih ada baju yang melekat yang bisa menutupi auratnya dari bahu sampai di bawah. Ketika sholat itu bisa dikenakan. Allahu ta'ala alam, saya belum mendapati ada yang tidak bisa ke masjid gara-gara nggak punya baju itu. Bahkan ketika kita lihat di hari raya Idul Fitri ini, menjelang hari raya Idul Fitri, toko baju itu penuh gitu. Artinya mampu untuk beli baju, sehingga kemungkinan potensi terlihatnya aurat pada saat seorang itu sholat ini tidak kita dapati hari ini, berbeda dengan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian laki-laki gitu kan yang sampai pada taraf kemiskinannya itu harta yang dimilikinya itu hanya sehelai baju yang menutupi auratnya dari pusar sampai lutut. Ini diceritakan dalam hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi yang mungkin dalam kesempatan sebelum-sebelumnya pernah saya sampaikan. Ada seorang sahabat Nabi yang dia hendak menikah, tetapi Nabi tanya, mahar kamu apa yang kamu mau jadikan mahar untuk menikahinya? Nggak punya apa-apa wahai Rasulullah gitu kan. Pulang kamu ke rumah gitu. Ketika disuruh pulang ke rumah, balik lagi, saya nggak dapat apa-apa wahai Rasulullah. Pulang lagi kamu cari, kata Nabi, walau khataman min hadidin, cincin besi cari. Itu jadikan mahar kalau ada cincin besi. Pulang lagi balik, walau khataman min hadidin ya Rasulullah. Walakin hadza izari, cincin besi pun saya nggak punya, tapi sarung saya ini bisa saya jadikan mahar gitu. Karena itu satu-satunya satu-satunya harta yang dimilikinya. Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan malahu rida, dia nggak punya penutup atasnya ini, artinya telanjang dada dia. Hanya orang Jawa bilang sewean gitu. Jadi cuma sewean sarung gitu. Bahasa Indonesianya apa itu? Ya mengenakan pakaian begitu. Ditutupi sarung sampai di lututnya itu, di bawah lutut sedikit. Nah, ini yang terjadi. Baru kemudian Nabi menanyakan, "Madza hafidta minal Qur'an?" Kamu hafal Quran apa saja? Gitu. Saya hafal surah ini, surah ini, surah ini. Ya sudah, pergi, sudah aku nikahkan kamu dengan Al-Qur'an yang kamu hafalkan ini tadi. Alim hal Quran, ajarkan istrimu itu Quran. Jadi maharnya adalah pengajaran Al-Quran. Al-hadits muttafaqun alaih tentang nikah dengan mahar pengajaran Al-Quran ini. Nah, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini tadi menunjukkan keadaan serba sangat berkekurangannya sahabat-sahabat Nabi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dengan
dengan keadaan yang demikian kita tidak bisa menilai suatu pendapat para ulama dengan apa yang ada di benak kita hari ini gitu. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mengatakan lebih dianjurkan bagi wanita itu untuk memposisikan dirinya itu menempelkan kedua tangannya, kemudian perut dengan dengan paha itu untuk ditempelkan. Ini sejatinya berangkat dari aturan umum wanita itu dilarang untuk menampakkan keindahan tubuhnya. Aturan umum wanita harus menutupi aurat. Ini bisa kita lihat ya di dalam Al-Qur'an surah Surah An-Nur ayat 31. Allah berkalam, wala yubdina zinatahunna. Janganlah wanita-wanita itu menampakkan perhiasannya illa ma zahara minha, kecuali yang biasa nampak. Yang biasa nampak darinya ada dua pendapat di sini. Yang pertama pakaiannya. Ini pendapatnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abdullah ibnu Abbas itu berpendapat wajah dan kedua lengan sampai pergelangan yang boleh ditampakkan dari seorang wanita. Kemudian di akhir ayat surah An-Nur ayat 31 Allah juga berkalam, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah wanita-wanita itu menghentakkan kakinya untuk memberi isyarat agar laki-laki itu mengetahui apa yang disembunyikan di balik pakaiannya itu dari perhiasannya, sehingga ketika laki-laki mendengar, oh itu ada perhiasan di balik pakaiannya itu, muncullah hasrat nafsu birahi laki-laki ketika mendengar hal tersebut. Allah larang ini. Artinya dalam hal ini jangankan menampakkan gitu kan, ngasih isyarat kode bahwasanya ada yang indah ini loh di balik pakaianku ini, itu nggak boleh bagi wanita. Maka ketika keadaan di masjid itu belum ada pembatas antara laki-laki dengan perempuan gitu kan, dan ketika perempuan itu bersujud, laki-laki yang masuk di masjid itu bisa saja melihat gitu kan di masa itu gitu. Maka di antara bentuk untuk menyembunyikan perhiasan dan keindahan diri wanita itu pada saat sujud adalah dengan posisi yang dianjurkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i tadi gitu loh. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapatnya atau pandangannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini dalam keadaan atau dalam kondisi yang mana ketika seorang wanita itu sholat dan bersujud masih dimungkinkan laki-laki melihat dia gitu. Maka janganlah berposisi dengan posisi sebagaimana laki-laki gitu kan, yang menjauhkan kedua lengannya. Karena ketika seorang wanita itu sujud dengan menjauhkan kedua lengannya dan kemudian bersujud dengan meninggikan, mohon maaf, bagian belakangnya itu, bokongnya, dengan meninggikan bokongnya sehingga terjauhkan antara kedua paha dengan perut, ini justru akan menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya pada saat dia sujud gitu loh. Dan berpotensi menjadikan laki-laki itu bisa melihat dia. Karena di masa itu gitu kan, pembatas antara saf laki-laki dengan perempuan belum ada. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya pembatas antara saf laki-laki dengan perempuan itu di masa Nabi itu memang belum ada. Ini ditunjukkan dalam hadis yang tadi sudah saya sampaikan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Dalam kesempatan ini saya kutip yang riwayat Imam Muslim dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, laqad ra'aitur rijala 'aqidi uzurihim fi a'naqihim mithla sibyan. Kata Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, aku melihat laki-laki itu di masa Nabi mengikat
sarung mereka itu di leher mereka. Mithla sibyan, seperti anak kecil. Min dhiqil uzuri, karena saking sempitnya izar mereka atau kain penutup itu. Dan mereka sholat khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala qail, kemudian ada yang mengatakan, artinya di sini Nabi menugaskan muballigh untuk menyampaikan aba-aba kepada saf wanita agar jangan bangkit dulu sebelum yang laki-laki bangkit dari sujudnya. Jadi sebagaimana sudah kita lihat di awal hadisnya tadi, yaitu bunyi hadisnya, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian wanita, la tarfa'na ru'usakunna, jangan kalian angkat kepala kalian, hatta yarfa'ar rijalu, sampai laki-laki itu sudah bangkit dari sujudnya. Dalam riwayat Imam Bukhari, hatta yastawiyar rijalu julusan, sampai saf laki-laki itu semuanya sudah sujud. Nah, maka sampai di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak ada pertentangan antara pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, dan ini menjadi mazhab Imam Syafi'i yang menganjurkan wanita itu untuk menempelkan anggota tubuhnya pada saat sujud, dengan pendapatnya Imam Ibnu Hazm rahimahullah, dan beliau ini di abad ke-5 Hijriyah, Imam Syafi'i itu di abad ke-2 Hijriyah. Antum bandingkan jaraknya itu. Imam Ibnu Hazm hidup di masa kejayaan peradaban Andalusia, sementara Al-Imam Asy-Syafi'i itu hidup di masa zaman keemasannya peradaban Abbasiyah. Dan Imam Syafi'i menetap tinggal di Mesir, sebelumnya pernah menetap tinggal di Baghdad, merasakan bagaimana masa keemasan dinasti Abbasiyah. Nah, Imam Ibnu Hazm di Andalusia sana, peradaban Andalusia yang dirasakannya gitu. Nah, dalam hal ini budaya sosialnya masih lebih dekat masanya Imam Syafi'i kepada Nabi Muhammad ketimbang masanya Imam Ibnu Hazm kepada masanya Nabi Muhammad gitu lah. Sehingga dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i tadi yang menganjurkan posisi wanita itu untuk mendekatkan bagian-bagian tubuhnya agar tidak nampak pada saat sujud, ini pada kondisi yang mana kalau seandainya pada kondisi di mana laki-laki itu bisa melihat seorang wanita untuk sujud. Tetapi pada kondisi ketika seorang wanita itu berada di tempat yang terpisah dari laki-laki, ada pembatas antara saf laki-laki dengan perempuan, maka sunnah untuk menjauhkan kedua tangan ini itu masih berlaku bagi wanita. Jadi illah atau illatul hukmi, sebab hukumnya Imam Syafi'i menganjurkan untuk mendekatkan anggota tubuh bagi wanita pada saat subuh itu dikarenakan karena apa? Potensi untuk dilihat oleh laki-laki yang bukan halalnya gitu. Oleh laki-laki yang dia tidak halal untuk melihatnya, maka dia hendaknya memposisikan diri untuk tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya pada saat dia sujud. Manakala seorang wanita berada di ruangan tersendiri terpisah dari laki-laki dan laki-laki tidak berpotensi untuk melihatnya gitu, maka berlakulah sunnah sunnah dari hadis Abdullah ibn Malik ibn Buhainah ini tadi. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan atau ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi wanita itu yang menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya itu tidak ringan gitu loh. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i sampai berpendapat demikian ini diantaranya adalah dalam rangka agar jangan
kaum wanita itu meskipun nanti di dalam sholat justru dia malah menjadi sebab laki-laki itu melihat keindahan tubuhnya padahal itu haram gitu, meskipun pada saat sholat. Karena Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah mengabarkan di akhir zaman ada wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang gitu. Kata Nabi apa? Nisaun kasiyatun ariyatun. Kasiyat pakai baju dia, ariyat tapi dia telanjang. Mumilat mailat, cenderung miring berlenggak-lenggok. Ru'usuhunna ka'asminatil buhti. Kepalanya itu seperti punuk unta kata Nabi. Al-mailah yang miring, punuk unta yang miring. Punuk unta itu kan tegak begini. Nanti ada punuk unta yang miring gitu kan. Bayangin aja sudah punuk unta tegak terus kemudian dimiringkan. Ada nggak perempuan sekarang dia pakai jilbab tapi begitu dia anunya, bentuknya jadi punuk unta miring gitu kan. Nah itu kata Nabi apa? La yadkhulnal jannah. Perempuan yang begini nggak masuk surga. Wala yajidna rihaha, bahkan cium baunya tuh enggak. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal gitu kan, aroma surga itu sudah dapat dicium gitu kan, didapati dalam perjalanan kada wa kada, demikian dan demikian, dalam jarak perjalanan demikian dan demikian, ini sudah bisa dicium. Tetapi kaum wanita yang demikian ini tidak dapat menciumnya gitu. Nah maka jangan sampai wanita muslimah dalam sholatnya sekalipun dia masih dianggap sebagai nisaun kasiyat ariyat, berpakaian tetapi masih menunjukkan lekuk tubuhnya. Maka dalam hal ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu dalam dalam kitab Al-Um menganjurkan wanita itu untuk menambahkan satu lapis pakaian lagi. Di masa itu namanya jilbab. Masa sekarang dikenal dengan mukena gitu, atau rukuh, oleh sebagian masyarakat menamakannya demikian gitu. Jadi sifatnya jilbab itu di masa Nabi dan sampai di masanya Imam Syafi'i, karena jaraknya itu masih dekat dengan masa Nabi gitu kan. Sifat jilbab itu ketika dikenakan itu diselimutkan sehingga dari atas ke bawah itu tidak menampakkan lekuk tubuh wanita barang sedikit pun gitu, pada saat sholat. Nah, jadi di sini Al-Imam Asy-Syafi'i lebih menganjurkan, lebih menyenangi wanita itu ketika sholat mengenakan jilbab ini tadi, yang mana maknanya itu adalah mukena. Karena hari ini ada pergeseran makna. Jilbab yang dipahami oleh masyarakat kita hari ini itu dipahami sebagai kerudung. Tapi jilbab yang disebutkan di dalam Al-Quran itu selimut yang lebar gitu, yang menutupi dari atas sampai bawah. Adapun kerudung itu dalam Al-Quran disebut khimar. Itu disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 31. Waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, kata Allah. Adapun jilbab ini disebutkan di surah Al-Ahzab ayat 59. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, qul ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita muslimah untuk mereka mengulurkan jilbabnya gitu. Nah, ini sehingga ada perbedaan antara jilbab dengan kerudung yang disebutkan dalam Al-Quran, tidak sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat kita hari ini yang menganggap jilbab dan kerudung itu sama. Kiranya ini yang bisa kita pelajari jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan tadi, hadis Abdullah ibn Malik ibn Buhainah tadi tentang sunnah menjauhkan kedua lengan ini masih berlaku bagi kaum wanita pada kondisi jika
sekiranya tidak ada mata laki-laki yang melihat dirinya, artinya dia berada di ruangan terpisah dari laki-laki. Tapi kalau sekiranya masih ada laki-laki yang bisa melihat dirinya, maka hendaknya wanita itu sujudnya itu tidak dijauhkan, akan tetapi ditutupkan dalam rangka untuk menutup lekuk-lekuk tubuhnya itu agar tidak terlihat pada saat ia sujud. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.